Di sini ada teman kita yang saat ini sedang gagal bayar di aplikasi EasyCash dan sudah terlambat selama 50 hari. Nah, di sini ya, kalau dilihat dari riwayatnya, sebelumnya lancar saja dari bulan Januari. Setiap bulan selalu membayar, tidak melebihi jatuh tempo. Ada yang tepat jatuh tempo, ada yang sebelum jatuh tempo. Jadi selalu pencairan setiap bulan ya. Nah, untuk yang kali ini pinjamannya sebesar 3.500.000. Tapi seperti yang kita lihat ya, dana yang dicairkan hanya 3.150.000, yang artinya sudah ada potongan di awal pencairan sebesar 9%. Nah, lalu yang terakhir ini pinjaman bulan Juli ya, harusnya Juli membayar, berarti salah satu korban PPKM-nya ini ya. Ketika tidak mampu membayar, sudah 50 hari ini dia wajib membayar sebesar 6.048.000. Jadi hampir 2 kali lipat ya, sudah 50 hari. Hampir 2 kali lipat sebentar lagi, atau sudah 2 kali lipat ya kalau dari yang pencairan ya. Nah, emang begitu. Ini sepertinya harusnya sih dia 4 kali cicilan ya. 4 kali cicilan ini total semua pengembaliannya seharusnya sekitar 4 juta. Tapi karena itu sudah ditambahkan bunga dan denda, akhirnya dalam waktu 50 hari saja dia harus mengembalikan pinjaman 2 kali lipat. Berarti berapa itu? 50 hari dari jatuh tempo. Kalau jatuh temponya dia dihitung hanya 2 minggu kan, cicilan pertama berarti 50 hari tambah 2 minggu itu 64 hari. Dia pegang uang 3.150.000 dan harus mengembalikan 6.048.000. Berarti selama 64 hari ada bunga yang harus dibayarkan 100% lebih ya. Berarti 1 bulannya 50%. Nah, makanya ini saya share ini bukan untuk membela siapapun ya, membela pihak yang meminjamkan atau yang nasabah. Ini saya hanya share bisa untuk peringatan bagi yang akan mengajukan pinjaman online atau yang akan gagal bayar atau yang memang tidak bisa bayar. Jadi ya begini nih resiko jika kita mengajukan pinjaman online, walaupun ini resmi ya, legal, terdaftar seperti ini. Bentuk-bentuk tagihannya ya seperti yang sama aplikasi-aplikasi yang lain. Biasanya dalam minggu-minggu pertama dia akan full, ancamannya itu berat banget, maksudnya untuk pasti bikin stres, bikin depresi banget. Tapi semakin ke belakang biasanya mereka akan menawarkan keringanan pembayaran bunga, pokok dan bunga aja biasanya, nanti denda dihapuskan, dan akan mengancam pasti akan ada yang datang ke rumah. Nah, kalau memang kondisinya kita nggak mampu membayar, kalau memang ada yang mau ke rumah ya nggak apa-apa, jangan takut. Tapi ingat, seperti aturan OJK, sebelum 90 hari fintech terdaftar tidak diperbolehkan menagih ke rumah atau ke kantor atau ke tempat kerja ya. Namun jika telah terlambat
90 hari, maka fintech diperbolehkan untuk menggunakan pihak ketiga mendatangi alamat nasabah. Nah, kalau yang ini sih random sekali, masih random ya. Biasanya yang didatangi itu daerah Jakarta, tapi itu pun masih random juga. Dan memang kalau untuk pengalihan ini ada juga sebenarnya di layanan, di persyaratan layanan ya, kalau mau baca hati-hati. Nah, kalau memang tidak mampu membayar, saya sarankan sih ya kita coba ke kelurahan, ke RT RW, minta surat keterangan tidak mampu. Barangkali memang ada yang benar-benar sedang tidak bekerja, sedang dirumahkan, sedang di PHK, atau mungkin usahanya bangkrut. Sampaikan saja kita tidak mampu membayar. Dalam hukum juga ada kalau kasus perdata ya, kalau memang sudah tidak mampu membayar nih, itu juga nggak apa-apa, juga ada aturannya, nggak apa-apa. Tapi kan harus dibuktikan. Hanya saja kalau yang menagih lewat WA kan susah ya kalau mengatakan, Pak, kita sedang nggak ada biaya, nggak ada dana. Karena mereka, kita mau menjelaskan dari A sampai Z, pasti akan tetap yang diminta itu uang, yang penting uang masuk. Nah, untuk segala ancaman debt collector melalui WA, melalui SMS dan email, jika mau membalas silahkan, balas aja yang baik. Memang saya belum mampu, Pak, Bu, kebetulan saya kena PHK atau apa. Jika diizinkan, minta keringanan, bayar pokoknya saja. Jika tidak diizinkan ya sudah, pasrah, tapi bayar pokok pun saya juga tunggu uang, belum tahu kapan. Bilang aja kalau memang mau didatangi, mau apa, silahkan gitu aja, nggak usah marah-marah, gitu aja, emang kita nggak bisa bayar. Hanya saja jika ada DC yang ke rumah, bill collector ke rumah, aja omong baik-baik, siapkan kamera. Yang selalu saya bilang sama teman-teman ya, siapkan kamera, videokan. Kalau dengan sengaja di video, dia agak sedikit ucapannya mungkin dijaga baik-baik, dia nggak mau resiko. Tapi ada juga dia sih yang nggak mau di video, makanya ambil HP, videonya usahakan wajahnya nampak, dipegang aja HP-nya, kabur gambarnya bergerak pun nggak masalah, tapi jangan sampai dia tahu kalau kita lagi record. Kalau di rumah ada orang lain yang bisa bantu videokan, nggak apa-apa, divideokan aja. Karena apa, jika kolektornya melanggar etika dengan video itu, kita bisa melaporkan ke pihak yang berwajib. Nah, ini juga untuk perhatian ya, kalau sudah 90 hari kolektor yang datang ke rumah itu kan mereka dari agen luar, dari pihak luar. Mereka fintech ini menyewa jasa debt collector, karena kalau mereka sendiri nggak boleh nagih ke alamat itu, ada di layanan itu nggak boleh. Jadi mereka harus menyewa debt collector, dan itu udah pihak ketiga. Jadi dinego baik-baik, jika tidak bisa, apapun yang dia ucapkan, pasang kamera. Kalau dia suruh transfer ke rekening pribadi, jangan mau, sebaiknya langsung hubungi kontak center. Misalkan dalam hal ini isi cash ya, langsung hubungi kontak center isi cash untuk menanyakan apakah benar orang ini yang dikirim. Tanyakan ID cardnya. Jadi jangan sembarang kasih uang ke orang ya. Ini pengalaman saya pribadi, saya pun pernah kredit kendaraan itu ditagih pihak lain yang ngakunya kolektor dari perusahaan tersebut. Itu saya titip uang ke
orang tersebut dan ternyata tidak disetor. Karena seperti itu udah banyak sekali ya cerita seperti itu. Jadi pastikan dulu melalui kontak center yang resmi apakah benar orang ini yang dikirim, dan jika benar tunjukkan saja surat dari kelurahan, surat tidak mampu, dan kita bikin surat tertulis sendiri juga bisa bermaterai. Sampaikan jika sudah ada dananya akan kita setorkan ke aplikasi, jika sudah ada ya, dalam artian ini jangan sampai gali lubang lagi. Kalau dia mau tunggu ya biarkan tunggu aja, pokoknya modalnya kita cuman kamera aja sekarang kalau nggak punya uang dan ditagih. Kalau mereka mengancam sebelum 90 hari kita masih bisa melaporkan ke APFI, tapi kalau sudah 90 hari DC itu sudah pihak ketiga, sudah agen di luar fintech sendiri ya, mereka sewa agen sendiri. Kita sudah nggak bisa laporannya ke APFI, tapi masih bisa melaporkan ke pihak yang berwajib. Dengan catatan kita punya bukti yang kuat, ada video, ada rekaman yang bisa ditunjukkan bahwa misalkan kolektornya sudah mengganggu ketentraman seperti itu ya. Oke, ini kita belum tahu kedepannya seperti apa, nanti akan kita share lagi video selanjutnya. Jangan lupa dibantu like, komen, dan subscribe. Dan semoga tidak ada lagi korban-korban seperti ini ya. Sampai ketemu lagi dalam pembahasan yang lain. Jangan lupa nyalakan notifikasi. Terima kasih.